ketika kita ingin pasangan lebih mengerti perasaan kita, salah satu kunci utamanya adalah dengan 7 sikap ini kita bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis, bro, di mana perasaan kita benar-benar dipahami. Ingat, komunikasi yang baik adalah kunci utama agar pasangan bisa lebih pengertian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pernah gak lu ngerasa walaupun udah lama gitu pacaran, tapi kita tuh kayak ngomong sama dinding? Kita tuh ngungkapin perasaan tapi rasanya gak didengerin. Atau bahkan lebih buruk lagi, pasangan kita seolah gak paham apa yang kita rasain. Ini bukan masalah kecil ya. Soalnya komunikasi dalam hubungan bukan hanya soal bicara, bro, tetapi soal bagaimana membuat pasangan benar-benar mengerti perasaan kita. Nah, lu tahu nggak caranya agar pasangan bisa lebih pengertian? Kita pun juga harus tahu nih bagaimana cara menyampaikan perasaan dengan tepat, bro. Nah, di video kali ini kebetulan gue bakal bahas 7 sikap yang bisa membuat pasangan lebih peka sama lu tanpa drama dan dengan cara yang lebih efektif tentunya. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Kalian pasti sudah sering dengar ya ungkapan bahwa cara kita menyampaikan sesuatu sangat mempengaruhi reaksi orang lain, ya kan? Nah, ini berlaku juga, bro, dalam hubungan. Ketika kita ingin pasangan lebih mengerti perasaan kita, salah satu kunci utamanya adalah berbicara dengan empati. Hindari berbicara dengan nada tinggi atau penuh amarah, karena itu hanya akan membuat pasangan merasa diserang doang, bukannya merasa ingin mendengarkan gitu. Penting untuk memulai percakapan dengan kalimat yang gak menuduh. Misalnya ya, aku merasa kesepian ketika kita tidak menghabiskan waktu bersama akhir-akhir ini. Nah, kalimat kayak gini itu lebih mengundang pemahaman dibandingkan dengan kalimat kayak kamu tuh sibuk banget ya, gak peduli sama aku gitu. Atau kamu tuh kok balas chatnya lama gitu. Jangan kayak gitu juga. Jadi dengan mengungkapkan perasaan kita tanpa menyalahkan, ya, tanpa menyalahkan pasangan, itu cenderung lebih mudah memahami dan merespon dengan penuh pengertian tentunya. Nah, selain yang gue bilang tadi itu penting, cara kita mendengarkan pasangan juga sangat berpengaruh ketika mereka berbicara. Coba untuk gak langsung menyela atau memberi komentar negatif. Tunjukkan bahwa kita tuh benar-benar mendengarkan dan berusaha merasakan apa yang mereka rasakan. Untuk membuat pasangan itu lebih mengerti perasaan kita, kejujuran adalah fondasi utama. Jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang kita rasain, bro. Meskipun itu mungkin terdengar sederhana atau kadang canggung gitu, sampein aja. Ketika kita merasa kecewa atau bahkan merasa bahagia, lu coba deh jelaskan perasaan itu dengan lebih spesifik. Contohnya ya, aku merasa sangat dihargai saat kamu mengingat hal kecil tentang hari-hariku. Sebaliknya, kalau misalkan ada yang membuat lu ngerasa gak nyaman nih, lu omongin aja dengan cara halus tapi jelas gitu. Ini membantu pasangan untuk memahami apa yang membuat kita bahagia atau sedih tanpa menebak-nebak. Kejujuran juga berarti kita gak membiarkan rasa frustasi atau kebingungan kita tuh menguasai. Kalau kita merasa bingung ya, omongin aja. Aku merasa bingung tentang beberapa hal dalam hubungan kita, contohnya gitu. Mau gak kita duduk bersama dan membicarakannya? Nah, ini namanya komunikasi sehat nih, ya. Ini juga memberi ruang bagi pasangan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli dan ingin mencari solusi bersama. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang, karena gue juga gak punya duit ya. Komunikasi yang baik, bro ya, bukan hanya soal kata-kata, tapi juga bagaimana kita menyampaikannya dong.
Terkadang pasangan bisa aja tuh ngerasa tertekan atau malah menjauh ketika kita berbicara dengan nada yang keras atau terlalu serius gitu. Nah, oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan nada dan sikap kita saat berbicara ya. Jangan kepancing emosi. Mulailah percakapan dengan nada yang lebih lembut dan bersahabat. Hindari mengeluh atau mengkritik pasangan secara langsung. Cobalah untuk memulai dengan kalimat positif. Kayak gini loh tekniknya ya. Aku tahu kamu lagi sibuk, tapi aku ingin berbicara tentang sesuatu yang mengganggu perasaanku. Ya. Jadi awali dengan memahami dia dulu. Dengan cara ini pasangan akan merasa lebih nyaman dan gak terancam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kontak mata saat berbicara. Ini menunjukkan bahwa kita serius ingin berkomunikasi, tapi juga terbuka dan tidak menghakimi. Ketika pasangan merasa bahwa kita hadir sepenuhnya dalam percakapan, mereka akan lebih mudah memahami perasaan kita secara otomatis. Komunikasi yang efektif dalam hubungan bukanlah tentang siapa yang menang dalam sebuah perdebatan. Ingat ya, bukan tentang siapa yang menang. Sebaliknya, ini tentang mencari solusi bersama. Agar pasangan bisa lebih mengerti perasaan kita, penting banget nih buat kita menciptakan ruang di mana kedua belah pihak bisa berbicara dengan tenang dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Cobalah untuk menghindari percakapan yang dipenuhi dengan tuduhan atau pernyataan yang membuat pasangan merasa terpojok gitu. Jangan. Sebagai gantinya, fokuskan percakapan pada solusi dan bagaimana perasaan kita bisa lebih dihargai ke depannya. Misal, gue kasih contoh lagi. Aku tuh pengen deh kita tuh lebih sering komunikasi tentang perasaan kita agar gak ada yang ngerasa diabaikan lagi. Nah, dengan pendekatan ini, pasangan akan merasa dihargai dan ingin bekerja sama untuk perbaikan hubungan. Selain itu, ingat bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara ya, sekali lagi. Memberikan ruang untuk pasangan berbicara juga penting agar mereka merasa didengarkan dan dihargai juga. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita rasain doang, sehingga kita lupa untuk memberikan kesempatan pasangan untuk mengungkapkan perasaannya. Kata-kata itu memang kuat bro, tetapi tindakan yang didasari oleh perhatian dan kasih sayang bisa jauh lebih menyentuh hati. Jadi kalau kita ingin pasangan lebih peka terhadap kita, terhadap perasaan kita ya, lu harus menunjukkan perhatian lewat tindakan kecil ya. Itu adalah cara yang efektif. Cobalah untuk melakukan hal-hal kecil yang membuat pasangan merasa dihargai. Kayak memeluknya ketika dia sedang cemas atau memberi perhatian lebih saat dia sedang lelah. Tindakan yang kayak gini tuh membuat pasangan merasa bahwa kita bukan hanya berbicara loh, tapi juga menunjukkan empati melalui tindakan nyata. Ini adalah cara yang sangat efektif ya untuk memperkuat ikatan emosional dan membuat pasangan lebih peka terhadap kebutuhan kita. Cobalah untuk lebih memperhatikan bahasa tubuh pasangan dan beri sentuhan lembut sebagai tanda kasih sayang. Keindahan hubungan terletak pada kebersamaan yang tulus dan saling memahami. Bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, setiap perhatian kecil yang kita berikan akan memperdalam rasa saling menghargai dalam hubungan. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan kasih sayang lu dengan cara yang penuh makna. Jangan takut untuk membuka diri dan vulnerable. Kadang-kadang kita merasa takut untuk menunjukkan sisi rapuh kita. Tapi ya, untuk membuat pasangan lebih pengertian dan memahami perasaan kita tuh malah perlu membuka diri sepenuhnya bro. Menunjukkan sisi paling rentan dalam diri kita gak hanya mempererat ikatan emosional, tetapi juga membuka jalan bagi pasangan untuk lebih memahami kita. Cobalah untuk mengungkapkan perasaan dengan jujur tentang hal-hal yang membuat kita itu takut atau cemas, tanpa lu merasa malu atau takut dihakimi gitu. Misalnya ya, gue kasih contoh lagi. Aku merasa cemas. Aku takut deh kalau hubungan kita tuh gak berkembang. Aku ingin kita bisa lebih terbuka satu sama lain. Nah, itu omongin aja kayak gitu. Dengan cara ini, kita gak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi juga memberi pasangan kesempatan untuk menjadi bagian dari solusi. Ini yang paling penting kalau menurut gua.
Bukan hanya ketika kita merasa sedih atau kecewa, tetapi juga ketika pasangan kita menunjukkan pengertian, kita perlu memberikan penghargaan. Lu kasih apresiasi, kasih aja pujian, gak apa-apa. Memberikan pengakuan terhadap usaha pasangan dalam memahami kita akan memperkuat ikatan emosional dan memberi mereka dorongan untuk terus menunjukkan perhatian yang sama tentunya. Misalnya, ketika pasangan menunjukkan empati terhadap perasaan kita, ucapkan terima kasih atau beri pujian yang tulus gitu. Gitu doang. Ini bakal ngebuat pasangan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk terus menjaga komunikasi yang baik dalam hubungan. Oke, paham ya? Nah, dengan 7 sikap ini kita bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis, bro, di mana perasaan kita benar-benar dipahami. Ingat, komunikasi yang baik adalah kunci utama agar pasangan bisa lebih pengertian. Gua rasa segitu aja, sorry nggak ada quotes hari ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.